Monggo Pak, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat waktu luang sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti ta'lim kita melalui media Zoom. Salawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap istiqomah berada di jalannya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Duwirani dan juga yang kita hormati Ustadz Agus Samsyuddin LC. Insyaallah beliau yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan ini, dan yang kami hormati seluruh karyawan PT SAR dan juga Permindo. Untuk menambah keberkahan acara kita di hari ini, mari kita membuka ta'lim kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kuliniyatin sholihah al-Fatihah. Semoga dengan dibukanya ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah, Allah selalu memberikan kepada kita keberkahan, kesehatan, dan juga kemudahan dalam segala urusan kita. Selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran yang akan dibimbing oleh Ustadz Agus. Silakan rekan-rekan untuk membuka mushaf Al-Qur'annya. Surah yang akan dibacakan pada hari ini yaitu surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23 sampai 25. Sekali lagi, surah yang akan dibaca pada pagi ini yaitu surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23 sampai 25. Kepada Ustadz Agus kami persilahkan. Baik, jazakallah wa jazakumullah. Kita mulai bersama-sama ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan insya Allah
senantiasa dimuliakan oleh Allah dan dijaga oleh Allah, yaitu Ibu Hajah Dwi Rani, juga para hadirin, hadirat, staf, manajemen, karyawan, baik PT SAR ataupun PT Vermindo, rahimani wa rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul lewat media Zoom ini senantiasa disayangi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa berada di jalannya sampai akhir hayat kita, insya Allah mudah-mudahan kelak ketika kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama tilawah ya. Boleh diikuti Bapak Ibu ya, sambil di silent tapi ya, di mute mikrofonnya. Yang akan kita baca adalah surah Al-Isra, surah ke 17 ayat 23 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Surat ke-17 ya, ayat ke-23. Saya ulang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Shadaqallahul azim. Baik, silahkan Pak. Terima kasih. Jazakallah khairan kepada Ustaz Agus yang sudah membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan keberkahan untuk kita semua yang sudah mendengarkan dan membacanya. Selanjutnya, sebelum kita ke materi,
Untuk selanjutnya kita sesi foto dulu ya Sad ya. Boleh, silakan. Ini dimatikan dulu. Iya Sad. Ah, Iya Sad. baik. Silakan Pak Kurniawan. Sesi foto kali ini ada 5 slide. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Lalu yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Dan yang kelima, 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus dengan tema hakikat berbakti kepada kedua orang tua dan faedahnya dalam kehidupan kita. Kepada Ustadz Agus kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Amma ba'd. Bapak Ibu, wabil khusus Ibu Hajah Dwirani, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita sama-sama kaji ayat yang baru saja kita baca ya tadi, yaitu surah Al-Isra ayat 23 sama ayat 20 sampai ayat 25. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka. Qadha itu artinya menetapkan atau memerintahkan. Artinya ini hal wajib yang kalau dilanggar dosa, seperti itu. Ya. Apa yang Allah tetapkan aturannya, ya, apa yang Allah perintahkan, Allah ta'budu illa iya. Ta'budu itu ibadah. Suruh ikhlas kita. Disuruh tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu difahami Bapak Ibu, ikhwah akhwat, saudaraku semuanya, bahwa makna ibadah tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Itu Allah ngatur jenis ibadahnya, ya. Mau sholat, mau puasa, mau sujud, mau sodako, itu Allah atur. Nah, karena Allah ngatur seluruh ibadah yang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu belajar aturan Allah tersebut agar ibadah kita yang hanya kepada Allah tidak salah aturan. Di situ. Nanti lain lagi misalnya hubungan dengan sesama manusia, ya, akhlak. Nah, yang ritual ibadah itu Allah atur, sholat Allah atur, puasa Allah atur, sujud Allah atur, baca Quran Allah atur. Nah,
Jadi ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, selain membahas dilarang berbuat syirik ya, menyekutukan Allah, juga membahas tentang ikhlas. Yang perlu kita pahami bahwa ibadah kepada Allah itu ada aturannya. Makanya kemudian saya kasih contoh Bapak Ibu, kayak misalkan sujud ya. Sujud itu kan ada 4 ya. Sujud dalam sholat, sujud tilawah karena ada ayat sajdah, sujud sahwi karena sholatnya lupa. Yang keempat sujud syukur. Selain itu tidak ada sujud lain. Nah, maka kemudian kita sebagai manusia itu nggak bisa sujud nih, semau kita. Kalau sujud ya harus ada alasannya. Ini sujud apa nih? Sujud sholat kah? Terus kemudian praktek sujudnya seperti apa? Nggak bisa sujud menghadap ke timur kalau kita orang Indonesia. Sujud itu harus menghadap ke kiblat, harus tutup aurat. Nah begitu intinya. Di makna wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhan memerintahkan kamu supaya kalian jangan beribadah, jangan menyembah kepada selain Allah, selain Dia, selain Allah. Yang maksudnya beribadah hanya kepada Allah, tapi makna ibadah kepada Allah itu ada aturannya. Maka ikutilah aturan, pelajarilah aturan. Nah, salah satu ibadah kepada Allah itu adalah wabil walidaini ihsana. Hubungan ke sesama manusia kan hubungan ke Allah ibadah. Hubungan ke sesama manusia itu sebelum hubungan ke orang lain, yang pertama ya hubungan ke orang tua dulu. Tentunya setelah hubungan ke Rasulullah ya. Karena ada ayat lain kalau hubungan ke Rasulullah. Jadi urusan Rasulullah itu mengalahkan urusan orang tua. Seperti itu. Nah, artinya orang yang wajib kita akhlaki dengan akhlak yang sempurna itu adalah orang tua. Jadi ini cerita tentang ibadah dan cerita tentang akhlak. Nah, di situ sumber pahala tuh. Apa sih ihsan? Apa sih berbuat baik? Sebenarnya Allah kasih contoh, beberapa contoh. Allah katakan di sini imma yablughunna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Jika salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya sudah berusia tua. Tapi yang perlu difahami indaka ya, dalam pemeliharaanmu. Jadi orang tua kita sudah tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, untuk membiayai dirinya sendiri, terus kita tarik ke kita, hidup bersama kita. Nah, hidup bersama kita. Ini sebenarnya ayat tersirat bahwa ketika orang tua tidak mampu, ya ibadah ke orang tua yang wajib, orang tuanya kita yang nanggung. Makna tersiratnya, bukan makna tersuratnya. Karena di Al-Quran itu ada mafhum isyarah, ada mafhum ibarah, ada teksnya, ada yang mengisyaratkan apa nih, seperti itu. Dan dua-duanya hukum Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughunna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang atau kedua orang tuamu ya, sudah berusia lanjut, dan dalam pemeliharaan ini menyiratkan kalau sudah usia lanjut tidak mampu, ya kamu yang melihara, jangan orang lain. Jangan panti jompo seperti itu. Makanya ada seorang tabi'in ya, harusnya bisa jadi sahabat. Namanya Uwais Al-Qarni, kan itu masyhur kan ceritanya. Gara-gara memelihara orang tuanya tidak mampu sampai tidak ketemu Rasulullah. Maka
Allah muliakan Uwais Al-Qarni dengan dikasih salam sama Rasulullah. Allah muliakan Uwais Al-Qarni dengan masyhur di langit walaupun di dunianya biasa. Seperti itu. Jadi Allah contohkan, satu, apa sih berbakti itu? Peliharalah. Nafkahilah. Kalau ternyata mereka sudah tidak mampu. Nafkahi tidak hanya ngasih uang, tapi di bawah lindungan kita. Seperti itu. Diurus. Termasuk, ya kalau sudah tidak mampu mandi, ya dimandikan, segala macam. Itu kewajiban anak. Ayatnya apa? Indaka. Dalam pemeliharaan. Ini mengisyaratkan kalau sudah tua tidak mampu, ya yang memelihara anaknya. Seperti itu. Nah, biasanya memelihara itu kan Bapak Ibu ngerepotin. Udah ngerepotin, orang tuanya mintanya macam-macam lagi, semakin tua semakin kekanak-kanakan. Banyak argumen yang membuat kita nggak masuk akal lah di kita ini. Sehingga membuat kita kesal. Udah kita capek-capek memelihara mereka, kita sudah berusaha sabar. Ternyata orang tuanya sering ngomel, orang tuanya sering nyalahin, padahal kita nggak salah, mereka yang salah. Apa yang Allah katakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berkata atau itu, aduh apa sih, kayak gitu. Udah dong Bu, udah dong Pak. Artinya nada tinggi untuk menghentikan mereka. Wala tanharhuma dikuatkan lagi, jangan pernah dibentak mereka. Nah, jadi kewajibannya memelihara, larangannya dalam pemeliharaan kita, sesalah apapun orang tua haram dibentak. Di situ. Walaupun kita yang benar. Nah, di kita ini Bapak Ibu ya, sudah kita yang melihara orang tua, sudah nikah juga fasilitas masih dikasih orang tuanya masih gagah berani, apa-apa kemudian kalau butuh ke orang tua, tapi nggak cocok ke orang tua, berani tuding-tuding dan berani bentak-bentak. Wah, ini durhakanya udah tinggi banget ini. Sebab standar durhaka itu dalam pemeliharaan orang tua, dalam pemeliharaan orang tua dalam pemeliharaan kita, orang tuanya salah, orang tuanya bikin repot kita, kesabaran kita hilang, kita bentak, itu sudah durhaka. Seperti itu. Kewajibannya apa? Sesalah apapun orang tua, wa qul lahuma qaulan karima. Ngomonglah, ucapkanlah kepada mereka, kepada orang tua walaupun salah, dengan perkataan yang memuliakan, bukan yang menghinakan, bukan yang merendahkan. Nah, itu yang disebut qaulan karima. Bapak Ibu, kalau di wilayah kalau di daerah saya di daerah saya itu atau di wilayah Jawa sana itu ada istilah bahasa kromo ya. Mungkin nggak tahu kalau di Sunda ada apa enggak ya. Namanya bahasa kromo kalau di sana. Nah, kromo itu dari kata karima, bahasa yang memuliakan. Jadi ketika kemudian nak, dalam Bu, kayak gitu. Iya Bu, nah, enggak dibedakan itu. Seperti itu. Bahasa yang memuliakan orang tua. Kaulan karima. Perkataan kromo. Bahasa kromo. Bahasa yang memuliakan. Itu akhlak ke orang tua. Selain bahasa yang memuliakan,
kita itu wahfid lahuma janahadzulli. Rendahkanlah diri kita di hadapan orang tua. Diri kita yang direndahkan. Saya itu pernah dapat nasihat Bapak Ibu ya dari guru saya, namanya Profesor Dr. Murad Mahmud Haidar. Itu Profesor Al-Azhar. Ketika saya mau nikah, beliau hadir, beliau kasih nasihat. Agus, gitu. Dalam rumah tangga itu secara syariah Islam laki-laki memimpin qawam terhadap perempuan. Tapi pemimpin yang baik itu pemimpin yang banyak mendengar. Rendahkanlah dirimu. Hakmu turunkanlah. Sebab kalau tidak ribut terus rumah tangga. Jadi maklumilah kesalahan-kesalahan istri. Ajarkan bagaimana dia yang benar. Jangan selalu nuntut itu kepada istri. Saya kasih contoh gini, Pak. Saya punya anak kecil ya. Namanya Fairuza, umur 2 tahun. Nah, karena masih 2 tahun kadang naik-naik. Kadang juga kakinya di kepala saya sambil main-main. Kenapa? Tapi karena ada rasa sayang dalam diri saya kepada anak saya. Itu saya ridho kaki anak saya itu di muka saya. Nah, itu yang namanya merendahkan diri di hadapan orang tua karena minar rohmah, karena ada rasa sayang. Seperti itu. Jadi rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Sehingga kemudian kita ini ya nyaman aja walaupun orang tua salah. Kenapa? Landasannya sayang. Tetap menghormati. Tidak emosi. Ya, itu ibadahnya. Makna ihsan itu di situ. Jadi yang penting itu tumbuhkan sayang dulu. Kalau hatinya sudah tidak sayang akan susah untuk merendahkan diri. Di hadapan kedua orang tua. Yang ada tinggi terus. Nah, itu yang akan jadi penyebab kita durhaka kepada kedua orang tua. Seperti itu. Nah, bagaimana melatih sayangnya? Ada hadis itu Bapak Ibu ya, bahwa iza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Kalau anak Adam itu meninggal, maka seluruh amal perbuatannya terputus. Illa min salas, kecuali 3. Apa yang ketiga dari 3 tersebut? Waladun solihun yad'ulah. Jadi kata Rasulullah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini mengisyaratkan apa? Ciri soleh itu doa. Seperti itu. Sebab apa? Doa itu tidak akan muncul kecuali dari kasih sayang. Orang yang sayang orang yang tidak kita sayangi nggak mungkin kita doakan. Nah, ada orang yang kita benci ngomong doain saya ya kita benci, biar saya kemudian sembuh, biar apa ya kita nggak doain. Kenapa? Ada kebencian. Tapi kalau sayang nggak diminta pun dengan sendirinya akan mendoakan. Ya Allah, anak saya sakit, sembuhkan ya Allah. Itu sayang. Ya Allah, badan ini pada pegel, tolong sehatkan ya Allah. Karena sayang terhadap badan kita. Itu ciri sayang itu doa. Maka Allah katakan bahwa di antara berbakti orang yang kemudian senantiasa mengatakan Rabbi irhamhuma. Wahai Tuhanku, sayangi kedua orang tuaku. Kalau sakit sembuhkan ya Allah. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, gampangkan rizkinya, bahagiakan mereka. Itu sayang itu. Anak soleh seperti itu. Kata Rasul, ciri soleh ya daulah, mendoakan. Nah, kalau sudah sayang, ucapan kita akan baik. Ya. Kita pun merendahkan diri kita. Walaupun hak kita tidak terpenuhi, kita legowo.
Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka mengasihi kami, mendidik kami di waktu kecil. Di anak-anak TK itu Bapak Ibu ya, rahimani wa rahimakumullah, diajarin doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun enggak nyambung itu doanya. Kenapa enggak nyambung? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Orang dianya masih kecil kok, seperti menyayangiku di waktu kecil. Nah, yang doa anak TK, padahal doa itu harusnya untuk kita yang dewasa. Seperti itu. Nah, kalau di hadapan mata itu doanya sayangnya ingat, doa lagi. Yang susah itu kalau sudah wafat. Wafat pertama didoain. Masih setengah tahun masih sering doain. Nanti kalau sudah 3 tahun, 4 tahun udah lupa tuh doanya. Sibuk dengan urusan kita. Padahal ciri soleh kita ya khawatir kondisi orang tua kita di alam barzah bagaimana. Makanya di hadis Sahih Bukhari itu ada orang tua yang senang banget dapat derajat tinggi di surga. Terus kemudian nanya ke Allah, min aina hadza ya Rabb? Ya Allah, ini hadiah dari siapa ini kemuliaan? Kalau bersih biasain tutup, jangan malah Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika. Laka. Itu gara-gara istighfar anakmu untukmu, doa anakmu untukmu. Jadi doa itu kalau saya analogikan Bapak Ibu ya, doa untuk orang yang sudah wafat ya. Itu kayak ada orang dapat duit kaget, uang kaget. Nah, sudah butuh, susah nyari uang, tiba-tiba ada presenter TV bersama kameramen segala macam. Ibu dapat uang kaget itu, walaupun nenek-nenek presenternya yang masih muda itu dicium tangannya itu. Saking senangnya dapat uang kaget itu. Nah, mereka itu terima kasihnya luar biasa ketika kita dalam sholat kita ya. Dalam setiap waktu kita luang, kita doakan, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Mereka sayang sama kami ketika kami di dunia. Bayangkan ya Allah, dulu orang tua itu rela bekerja sampai malam-malam, sudah di pasar, agar kami bisa sekolah, agar kami bisa pesantren. Nah, itu yang harus diingat, jasa mereka yang luar biasa. Bapak Ibu, saya itu kan sering ngisi pengajian subuh ya. Ngisi pengajian subuh kadang jauh, berangkat jam 3, lewat pasar itu banyak bapak-bapak yang sudah ngangkut-ngangkut barang itu. Saya kadang mikir, ya Allah, ini anak mereka tahu nggak bapaknya seperti ini. Begitu susahnya demi memperjuangkan anaknya. Nah, ini kadang anaknya lupa ketika orang tuanya sudah wafat itu. Seperti itu, lupa doain. Makanya saya itu pernah ditanya, ya, Ustadz, ini hari kelahiran orang tua saya tuh Ustadz, kayak gitu. Boleh nggak saya sodakoh untuk kedua orang tua saya? Kayak gitu. Boleh nggak saya minta didoakan kedua orang tua saya? Seperti itu. Nah, saya bilang, Bu, ini sebenarnya momen-momen semacam ini tuh bukan sunnah Rasulullah, tapi ini sindiran ulama kepada kita semua. Saya bilang gitu. Jadi ulama itu lihat manusia itu sibuk dengan urusannya, lupa orang tuanya. Jadi sehingga masa sih setahun sekali ketika hari wafat orang tuanya nggak bisa sodako untuk orang lain yang pahalanya untuk orang tua. Masa sih setahun sekali nggak bisa berdoa, minta orang-orang doain agar pahalanya sampai ke orang tua. Kayak gitu. Aslinya sih harusnya nggak harus di waktu-waktu. Syukur-syukur tiap hari. Karena doa orang, sodakoh kita untuk orang tua, doa kita untuk orang tua itu sampai, sepakat seluruh ulama itu. Karena kitanya lupa, akhirnya ya sibuk kerja, sibuk urusan dunia,
sibuk mikirin keluarga, sampai untuk mendoain orang tua saja enggak. Sampai untuk sodakoh misalkan sekedar 5.000, 10.000, ya Allah kalau ini ada pahala buat orang tua saya, itu enggak. Maka disindir sama ulama, masa setahun sekali enggak bisa sih kamu sodakoh? Di situ. Masa setahun sekali kamu enggak bisa sih minta berdoa ke Allah atau minta orang untuk mendoakan orang tuamu? Karena hakikatnya doa di Quran itu kan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu sampai. Salat jenazah itu ketika sudah dia bukan saudara kita ya, cuma sesama muslim. Di rakaat ketiga itu kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu doa kita sampai itu. Padahal bukan saudara kita. Jadi doa, sodakoh, nanti di sini ada dalilnya. Doa, sodakoh, terus kemudian doa anaknya itu sampai ke orang yang wafat. Dan itu bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah katakan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu Tuhan kalian, Tuhan kita semua, lebih tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya kalau hatinya bermasalah. Hatinya dipenuhi dunia, hatinya dipenuhi pekerjaan, bukan tidak boleh. Hatinya dipenuhi keluarga, hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan, maka akan susah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti itu. In takunu sholihin, kalau kalian memang benar-benar orang yang soleh, yang hatinya bersih, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ketahuilah sebanyak apapun dosa kalian, maka Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Artinya apa? Bahwa orang yang hatinya bersih, orang yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu akan mudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam kondisi tidak punya dosa dan masuk surga tanpa rintangan. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini ada kitab ya namanya. Jadi kata Allah itu kan bil walidaini ihsana. Jadi suruh berbakti kepada kedua orang tua. Apa saja sih makna ihsan, makna berbakti itu? Ada kitab namanya Al-Fawaqih Ad-Dawani ya. Jilid 2 halaman 382. Di kitab itu dijelaskan al-ihsan ilal walidain, makna berbakti, wabil walidaini ihsana, itu makna berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang pertama mu'asyaratuhuma bil qaulil layyin al-latif addal ala rifqi wal mahabbah lahuma. Jadi ciri berbakti itu orang tuanya bergaul dengan orang tua, sering komunikasi, tidak dibiarkan tuh, sering komunikasi, terus kemudian komunikasinya dengan bahasa yang halus. Jadi ngobrol dengan orang tua itu jangan pas butuh saja, gauli mereka, ajak ngobrol mereka, tapi dengan bahasa yang halus, yang menyenangkan. Sehingga kalau yang pertama ini dilaksanakan, kayaknya jarang orang tua yang merasa kesepian. Kenapa? Ada anaknya yang selalu hadir. Sama lah kayak orang tua dengan anak. Anak ini kalau dibiarkan, jarang diajak ngobrol, orang tuanya kerja terus, kayak gitu. Dibiarkan sama handphone, dibiarkan sama apa, ya siap-siap aja masa depan anaknya hancur, na'udzubillah. Gitu. Nah, yang kedua, wa ta'atihima malam takun fil maksiyah. Apapun perintah orang tua, selama tidak haram, walaupun perintahnya mubah, laksanakan.
nggak harus perintahnya sunnah, nggak harus perintahnya wajib. Apa mubah itu? Misalnya orang tua, nak bikinin kopi dong, bapak pengen kopi. Itu kan perintah mubah sebenarnya. Minum kopi itu mubah, ya lakukan. Kecuali diperintahkannya untuk bermaksiat, baru ditolak. Seperti itu. Nah, terus kemudian wa khidmatuhuma fi hawaijihima. Yaitu sensitif ya, khidmah. Orang tua ini butuh apa, ya kita bantu, seperti itu. Orang tua butuh apa, kita bantu, seperti itu. Jangan nunggu mereka ngomong dulu. Nah, terus waqtiranihima bisyafaqah wal atfi wat tawaddud, membersamai mereka dengan lembut, kasih sayang, rasa cinta terhadap kedua orang tua. Jadi kalau rumah kita pisah, Bapak Ibu, sering-seringlah ziarah. Ya. Tapi ya jangan tiap hari banget sih, takutnya bosan barangkali. Tapi sering-seringlah nelpon, ziarah, dikunjungi, seperti itu. Nah, terus wan nafaqah bil mal in kana mu'sirin. Menafkahi kedua orang tua jika mereka miskin. Asal kewajiban nafkahnya di anak lelaki, Bapak Ibu. Nah, kemudian boleh lewat jalur anak perempuan tapi atas seizin suami. Karena ini waris anak lelaki lebih besar daripada waris anak perempuan. Kalau yang menafkahi orang tua itu anak perempuan, padahal laki-lakinya ada, maka itu akan jadi dosa buat anak lelakinya. Karena pada hakikatnya anak perempuan itu, ketika menafkahi orang tuanya, itu jalurnya jalur sunnah, bukan jalur kewajiban. Seperti itu. Tapi ya tidak masalah ya, bagus-bagus saja. Nah, tapi itu cambuk buat anak lelaki, jangan sampai ketika ada orang tua tidak mampu, terus kemudian anak laki-lakinya lepas tangan, anak perempuannya yang menafkahi. Karena itu akan menyebabkan anak laki-lakinya bisa masuk ke dalam neraka. Di situ. Wal hadiyah lahuma in kanu musirin. Kalau ternyata orang tuanya mampu, tidak membutuhkan nafkah anak, ya nggak perlu dinafkahi karena syaratnya dinafkahi itu tidak mampu. Tapi ya kasih hadiah lah, beli apel, beli jeruk, beli apa yang kira-kira senangnya apa nih, kayak gitu. Wa doa lahuma, dan yang terakhir mendoakan kedua orang tua. Berikut beberapa dalil ya Bapak Ibu. Nah ini yang tadi ya, yang ucapan yang baiknya. Imma yablughana indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi salah satu bentuk berbakti ke orang tua itu memelihara kedua orang tua ketika dalam mereka sudah kondisi membutuhkan pemeliharaan, terus tetaplah berkata dengan perkataan yang memuliakan, tidak boleh membentak. Terus yang kedua, yang tadi saya katakan bahwa anak wajib taat kepada kedua orang tua, ya, kecuali dalam kondisi maksiat. Ini dalilnya surah Luqman ayat 15 ya. Surah ke-31 kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tuamu memaksa memerintahkanmu untuk melakukan dosa yang paling besar sekalipun, yaitu menyekutukan Allah, dan kamu tidak punya ilmunya tentang itu, maka cukup fala tuti'huma. Cukup ditolak, Bu, Pak, ini haram, ini maksiat, tapi tetap gauli mereka, tetap santun terhadap mereka. Jadi kewajiban taat kepada kedua orang tua itu ya wajib, kecuali dalam kemaksiatan. Tapi walaupun dalam kemaksiatan hanya boleh nolak, tidak boleh mendebat, tidak boleh kemudian membentak-bentak. Tetap digauli dengan baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Gaulilah kedua orang tua
dengan pergaulan yang baik di dunia ini. Nah, kenapa tidak boleh ditaati? Wattabi sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada diriku. Artinya ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hakikatnya kita semua ini ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kembalinya kepada Allah. Cuman ketika kembali kepada Allah, Allah akan menghisab seluruh amal perbuatan kita. Maka ikuti jalan Allah, jangan ikuti jalan orang tua kalau jalan orang tua bertentangan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara jalan Allah, walaupun jalan orang tuanya bertentangan dengan jalan Allah, adalah memberikan perintah ke kita agar tetap menggauli orang tua dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya di antara pahala yang istimewa itu kan jihad, Bapak Ibu. Nah, ada hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr. Laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya pengen ikut jihad. Apa jawab Rasulullah? Kamu masih memiliki kedua orang tua yang membutuhkanmu. Dijawab, na'am ya Rasulullah. Fafihima fajahid. Maka jihadmu berkhidmah, memberikan pemeliharaan, membantu kebutuhan orang tua di situ jihad. Jangan sampai orang tuamu terlantar gara-gara kamu pergi jihad. Maka di antara berbakti ke orang tua itu ya tadi dikatakan dalam kitab Fawaqih Ad-Dawani itu yaitu membantu, berkhidmah, memelihara kedua orang tua kita seperti itu karena jihadnya di situ. Kecuali orang tua kitanya mampu. Nah, kemudian selanjutnya doa ya. Doa kasih sayang terhadap kedua orang tua. Seperti itu. Nah, di ayat tadi kan dikatakan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami ya Allah. Mereka sudah menyayangi kami ketika kami masih lemah, masih kecil. Nah, di situ selalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tua, juga merendahkan diri kita, berakhlak mulia di hadapan orang tua. Nah, kalau ini kewajiban nafkah nih bagi laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya. Kata laki-laki itu, ya Rasul, saya ini punya harta, tapi saya juga punya orang tua yang membutuhkan harta saya. Nah, hadis ini banyak disalahpahami ya. Terus apa kata Rasul? Anta wa maluka liwalidika. Jadi kamu dan hartamu ada hak kedua orang tuamu. Bukan seluruh harta kita milik orang tua, tidak. Bukan berarti kemudian orang tua boleh ngambil milik kita semau mereka, tidak. Tapi ada hak, ada nafkah. Seperti itu. Nah, sama seperti anak dan istri ya. Ketika Hindun dalam hadis riwayat Ahmad itu datang ke Rasulullah karena suaminya itu tidak memberikan nafkah saking pelitnya, apa kata Rasulullah? Khudhihi bil ma'ruf. Ambil secukupnya buat nafkah saja. Jadi bukan kemudian seluruh harta kita milik orang tua, enggak. Bukan hartaku harta orang tua, bukan. Tetapi di harta kita itu ada hak nafkah orang tua. Ada hak nafkah istri. Ada hak nafkah anak. Itu laki-laki. Seperti itu. Makanya kemudian kalau ada anak tidak mampu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sedangkan dia sudah punya istri, itu bukan kewajiban ibu dan bapak anak perempuan. Misalnya si Budi sama Wati nikah.
seperti itu. Punya anak misalnya Wawan, Budi punya orang tua, Wati punya orang tua. Ketika mereka tidak mampu itu, yang wajib menafkahi ya orang tuanya Budi. Maka orang tuanya Budi itu ngomong ke orang tuanya Wati, Pak, ini anak saya laki-laki, dia punya kewajiban menafkahi istrinya, si Wati, menafkahi anaknya, si Wawan. Maka Bapak nggak usah nafkahi mereka, karena kalau anak laki-laki saya yang miskin, saya yang berkewajiban menafkahi. Kalau saya yang miskin, anak laki-laki saya yang berkewajiban menafkahi. Di situ. Nah, bagi orang tua, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sungguh harta dari anakmu itu rizki halalmu yang terbaik. Jadi jangan pernah nolak ya kalau anak ngasih pemberian. Kenapa? Itu harta halal yang luar biasa. Kenapa harta halal yang luar biasa? Kalau harta halal yang kita cari sendiri, itu cuman harta halal, ada pahala capek di situ. Tapi kalau harta halal yang diberikan orang anak ke orang tua, ada harta halal dan ada pahala berbakti. Maka ya terima, jangan pernah tolak. Fakulu min kasbi auladikum. Wahai para orang tua, makanlah dari nafkah anak. Baik, nah ini yang selanjutnya ya yang keenam, doa ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu." Kalau manusia itu wafat, yang terputus itu bukan buku catatan amalnya ya Bapak Ibu, tapi yang terputus itu amal perbuatannya. Amal perbuatan ini ada dua. Ada amal perbuatan yang dia lakukan, ada amal perbuatan yang dilakukan orang lain tapi penyebabnya dia. Yang tiga ini adalah amal perbuatan orang lain tapi penyebabnya dia. Satu, sedekah jariyah wakaf. Sebenarnya yang memanfaatkan orang lain, tapi penyebabnya dia karena dia sudah wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, sebenarnya yang beramal soleh muridnya, tapi penyebab muridnya beramal soleh itu dia, sehingga walaupun sudah wafat tetap dapat pahala. Ini menunjukkan orang wafat itu catatan pahalanya masih tetap jalan. Pengampunan dosanya masih tetap jalan sampai nanti matahari terbit dari barat. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada anak soleh, kan yang melahirkan ibunya, yang menyebabkan kemudian dia lahir bapaknya, yang menyebabkan ibunya hamil bapaknya. Maka ketika orang tua ini penyebab kehadiran anak, lalu anak solehnya berterima kasih sama orang tuanya dengan cara mendoakan, ini hakikatnya amal perbuatan dia. Kenapa amal perbuatan dia? Dia berhubungan dengan istrinya lewat jalur pernikahan, tidak lewat jalur zina. Sebab kalau lewat jalur zina, nanti nggak bisa dinasabkan anaknya ke orang tuanya. Doanya nggak sampai. Seperti itu. Maka ketika dia menggauli istrinya, ada pahala di situ, istrinya hamil, keduanya mendidik anaknya, ada pahala di situ, sehingga ketika anaknya besar dan menjadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itu adalah amal perbuatan yang dia tidak melakukan, tetapi dia menjadi penyebab. Nah, tapi ini ciri solehnya anak, seperti itu. Baik, yang terakhir ya, jadi ada hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Jadi kata Abu Usaid, kata Malik bin Rabi'ah, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irja'ahu rajulun min Bani Salamah.
tiba-tiba ada laki-laki dari Bani Salamah nanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, kalau orang tua kami sudah wafat, sudah meninggal, kira-kira kita masih bisa berbakti enggak? Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Pertama, doakan kedua orang tuamu. Yang kedua, mintakan ampun untuk kedua orang tuamu. Yang ketiga, kalau orang tuamu punya janji belum bisa terlaksana, laksanakan. Yang keempat, silaturahim pada saudara-saudara kedua orang tuamu yang sempat terputus ketika orang tuamu wafat. Seperti itu. Dan yang kelima, muliakan kawan-kawannya. Sebab dengan memuliakan kawan-kawan orang tua, dengan menjalin silaturahim, nanti mereka akan mendoakan orang tua kita. Masya Allah, anaknya siapa sih kamu nak? Kayak gitu. Saya ini anaknya teman bapak, yaitu Pak A. Ya Allah, anaknya kok soleh banget. Mudah-mudahan senang di kuburannya. Nah, seperti itu. Jadi memuliakan kawan dan menjalin silaturahim menyebabkan orang yang kenal dekat dengan bapak kita dan ibu kita mendoakan bapak ibu kita setelah wafat. Dan itu jadi pahala catatan pahala tersendiri. Nah, itu beberapa jenis Bapak Ibu ya, aplikasi berbakti, hakikat berbakti kepada kedua orang tua. Saya kira cukup ya Pak Oman untuk ininya, sambil tanya jawab saja untuk faidah-faidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Agus yang sudah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua tentang bagaimana seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik yang masih ada maupun yang sudah wafat. Mungkin bagi rekan-rekan semuanya yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Ustadz mau tanya, jika di antara satu keluarga itu kan pasti salah satunya ada yang suka berbuat maksiat. Nah, sedangkan kita diminta jadi anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, dan kebetulan kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, ketika anak yang soleh itu selalu mendoakan kedua orang tuanya, sedangkan di sisi lain saudara yang lain itu selalu berbuat maksiat. Ini bagaimana? Mohon penjelasan Ustadz. Baik Bu, ini menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada anak yang soleh, ada anak yang ahli maksiat. Seperti itu. Pertama, kita bahas anak yang ahli maksiat. Anak yang ahli maksiat ini dulu orang tuanya punya peran enggak terhadap Tidak anak yang ahli maksiat tersebut? Ya, Setahu saya contoh tidak punya peran itu begini Bu. Contohnya begini. Jadi dari kecil anaknya sudah kelihatan bandel, enggak sholat, tapi dibiarkan. Saya kasih contoh misalkan begini, maaf ya kalau bahasanya agak ini. Aurat itu kan wajib ditutup. Nah, ketika putrinya sudah dewasa atau putranya sudah dewasa, terus auratnya terbuka. Misalkan laki-laki pakai celana kolor saja sehingga lututnya kelihatan. Padahal di hadapan orang lain. Atau kalau perempuan rambutnya kelihatan padahal di hadapan orang lain. Terus orang tuanya diam terhadap akan hal itu. Berarti orang tua itu, maaf Bu Haryati ya, punya peran terhadap kebandelan anaknya. Sedangkan Allahnya, sebentar ya Bu, mohon maaf. Ya. Sedangkan perintah Allahnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Naro. Jadi
orang tua itu tidak bisa masuk surga sendirian. Orang tua itu mesti yang dijaga dirinya dan keluarganya. Maka kewajiban orang tua menasehati terus anaknya. Kalau yang perempuan sampai bersuami, karena nanti akan pindah tanggung jawab. Kalau yang laki-laki sampai wafat itu. Seperti itu. Sampai wafat orang tuanya atau sampai wafat anak laki-lakinya. Di situ. Nah, kalau kemudian kalau kejadiannya seperti itu, bagaimana posisi anak solehnya? Maka anak solehnya usahanya dua, Bu. Satu, doa ke Allah. Karena saya katakan tadi, Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Catatan amal dalam hadis sahih itu tidak berhenti karena wafat. Tapi berhentinya nanti setelah matahari terbit dari barat. Itu malaikatnya baru naik ke atas. Seperti itu. Lalu bagaimana orang yang wafat ini mendapatkan pahala? Lewat doa. Lewat sodako orang yang hidup. Dari mulai sholat jenazah didoakannya. Ya, di sela-sela sholat, enggak mesti harus anaknya. Makanya kemudian kalau orang doa itu kan gitu ya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baik orang beriman yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ya Allah tolong ampuni. Catatan amalnya itu tetap ada. Jadi yang terputus itu amal perbuatannya, bukan pahalanya. Yang terputus itu adalah amal perbuatannya, bukan penghapus dosanya. Kalau orang wafat dosanya sudah nggak bisa dihapus lagi, ngapain ada sholat jenazah? Isi sholat jenazah itu salah satunya adalah mendoakan orang agar dosanya diampuni yang sudah wafat. Makanya ketika Raja Najasyi itu wafat, Rasul itu ngomong, istaghfiru li akhikum. Ini Raja Najasyi ini saudaramu, walaupun bukan saudara nasab. Tolong mintakan ampun. Itu Rasul yang minta. Kenapa? Karena istighfar kita untuk dia yang sudah wafat ini bisa ngapus dosa dia. Di situ. Baik. Nah, maka yang dilakukan anaknya adalah satu, mintakan ampun ke Allah, ya Allah, kalau orang tuaku punya peran atas kebandelan adikku atau kakakku ini, tolong ampuni mereka ya Allah. Itu kelalaian mereka. Itu yang harus dilakukan pertama. Yang kedua, berusahalah menasehati adiknya agar punya peran ke orang tua. Baik, itu satu. Tapi kalau kemudian orang tua ini kita yakin tidak punya peran sama sekali terhadap kebandelan anaknya tersebut, ya, kemaksiatan anaknya tersebut, ya sebenarnya sih tidak ada salahnya kalau kita khawatir itu ada peran orang tuanya, ya, dengan cara memintakan ampun. Kalau enggak ya nasihati, ya sama sih nasihati adiknya, terus kemudian mintakan ampun untuk orang tuanya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Silahkan Bu, maaf tadi ini. Monggo Bu Haryati. Kita sudah berusaha Ustadz untuk menasihati saudaranya yang selalu berbuat maksiat. Tapi karena merasa dia adalah lebih tua dan adiknya merasa belum pantaslah untuk nasihati, pikirannya seperti itu Ustadz. Nah, jadi bagaimana caranya? Jalannya Ustaz? Ya, sebenarnya Qur'annya sih kasih jalan ya Bu. Di Al-Qur'an itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu di Qur'an kan ya. Cuman kadang disalahpahami. Makna hikmah itu benar. Seperti itu. Makna hikmah itu benar. Mau'izah hasanah itu adalah perkataan yang tidak menyakiti. Nah, seseorang yang menasehati orang lain dengan perkataan yang benar dan dengan perkataan yang tidak menyakiti,
Itu namanya mudaroh dalam bahasa syariah. Kecerdasan seseorang agar pesannya sampai. Makanya Bapak Ibu ya rahimani wa rahimakumullah, saya pribadi ya tahadus bin nikmah kayak gitu. Saya ini kalau kemudian ngisi taklim isinya orang tua, hakikatnya enggak layak saya kalau kemudian isinya nasihat. Orang tua itu lebih berpotensi menasehati daripada saya. Misalnya udah nenek-nenek atau udah kakek-kakek, mereka lebih berpengalaman untuk urusan nasihat. Tapi saya berani menyampaikan kan bukan karena saya niat nasihati. Saya mau sampaikan nasihat Rasul. Saya mau sampaikan nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya mau sampaikan nasihat para ulama dulu, cuma nyalin. Jadi posisi saya itu cuma mubaligh, Bu. Penyampai. Nah, usahakan kalau posisi kita sebagai adik, bekali diri kita dengan ilmu sehingga nasihat yang kita sampaikan ke kakak itu bukan nasihat kita, tapi nasihat Allah, nasihat Rasulullah, nasihat para ulama. Sehingga kita ngomong ke dia dengan bahasa yang santun. Kata syekh ini, kata ulama ini tuh kurang baik, mau kapan berhentinya. Bukan kita yang nasihatin, tapi kita nyampein nasihat orang. Seperti itu, Bu. Wallahu a'lam. Begitu Bu Haryati. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Terima kasih. di chat ada pertanyaan, Ustaz. Silakan, Pak. Di chat ada pertanyaan. Oh, baik. Sebentar. Nah, apa? Bentar ya, Pak. Surat berapa? Yang terakhir, Ustaz. Jika sedekah diniatkan untuk orang tua, sedekah itu sekalian untuk didoakan untuk diri sendiri, gimana? Baik. Kalau ayat tadi ya, lihat ayat yang 24 tadi tuh, yang surah Al-Isra ya. Al-Isra ayat 24 tadi ya. Nah, itu bunyinya adalah wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Betul ya? Kata Allah, katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa, sayangilah kedua orang tuaku. Ada sayanya enggak? Enggak ada kan? Nah, tapi kalau di hadis, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Maknanya apa? Maknanya adalah jadi ketika kita sodakoh gabungan kita dengan orang tua boleh, mau buat orang tua saja boleh, tinggal pilihan kita apa. Anak saleh jangan di sini ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita misalkan ada harta yang mau disodakohkan, di hati kita diniatkan, bukan di mulut ya, di hati kita diniatkan, ya Allah, ini kalau sodakoh saya ada pahalanya buat saya dan kedua orang tua saya. Itu dua-duanya sampai. Berarti bahasa doanya, ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Tapi ada yang dikhususkan hanya kepada kedua orang tua saja. Ya Allah, harta yang saya sodakohkan ini kalau ada pahalanya tolong engkau sampaikan kepada kedua orang tua saya. Itu pun sampai. Kitanya dapat apa? Dapat pahala berbakti ke orang tua. Bukan pahala sodakoh. Karena pahala sodakohnya sudah disampaikan ke kedua orang tua. Nah, itu makna ayat wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bukan untuk dirinya, tapi hanya untuk kedua orang tuanya. Tapi dua-duanya boleh.
Baik, cukup ya Pak. Gimana? Oke. Ya, baik. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, sekali lagi bagi rekan-rekan baik dari PT SAR ataupun Permindo yang mau bertanya bisa langsung ke Ustadznya. Baik, kalau tidak ada Ustadz, doa Ustadz. Baik, Bapak Ibu, ya, saya yakin bahwa di sini banyak sekali orang-orang yang soleh dan solehah ya, yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ucapannya dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sunnah doa itu mengangkat kedua tangan ya. Karena dalam hadis itu siapa yang mengangkat kedua tangannya, Allah malu kalau tidak mengabulkannya atau ketika tangan itu diletakkan dapatnya cuma kosong, tidak dapat apa-apa. Maka mari angkat kedua tangan kita ya, sebagai adab kita tundukkan kepala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta alam. Engkaulah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, hanya milik Engkau segala puji. Kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik. Selayaknya keagungan zat Engkau dan kebesaran kekuasaan Engkau ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wardo anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin ij'alna mimman sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, keberkahan Engkau, keridhaan Engkau untuk orang yang paling kami cintai, yang kami harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kekasih Engkau makhluk termulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, anak cucu beliau, umat beliau yang istiqomah berada dalam sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau. Ya Allah, jadikan semua yang hadir di sini adalah umat Rasulullah yang menjalankan sunnah Rasulullah, sehingga layak mendapatkan syafaat Rasul kelak di hari kiamat. Allahumma Rabbana ya Rabb, ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ahlina wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kami sadar dosa kami banyak ya Allah. Maksiat kami banyak ya Allah. Durhaka kami kepada Engkau banyak ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa kami ya Allah. Pertemukan kami kelak dengan Engkau bersih tanpa dosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang menyayangi kami ketika kami kecil. Mereka yang rela capek demi mengurusi kami.
mereka yang tidak tidur ketika kami sakit, ya Allah. Mereka yang rela berhutang ke sana kemari demi biaya pendidikan kami, ya Allah. Mereka sayang sama kami, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Muliakan mereka di kubur-kubur mereka kalau mereka sudah wafat, ya Allah. Muliakan mereka di dunia ini kalau mereka masih hidup, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa anak istri kami. Ampunilah dosa seluruh umat Islam, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah, jangan ada kedengkian di hati kami yang membuat kami enggan berdoa untuk orang-orang yang Engkau cintai, untuk orang-orang yang Engkau ridhoi, untuk seluruh kaum muslimin. Lapangkan hati kami. Kami kadang berbeda, ya Allah, berselisih paham, tapi lapangkan hati kami agar saudara kami sesama Islam tetap bersaudara, tetap menjalin ukhuwah, tetap saling menyayangi walaupun dalam bingkai perbedaan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa salihah a'malina wa tamim taqsirana wastur uyubana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami sadar bahwa amal soleh kami ini penuh dengan kekurangan. Maka sempurnakanlah amal soleh kami, ya Allah. Terimalah amal soleh kami, ya Allah. Kalau kurang ilmu, gerakkan hati kami agar kami belajar untuk menyempurnakan amal soleh kami. Agar kami mengetahui hal-hal yang kami tidak tahu, lalu kami sanggup mengamalkannya dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah bacaan Quran kami, terimalah seluruh amal soleh kami. Tutup aib kami, ya Allah. Tutup kesalahan kami, ya Allah. Di dunia atau kelak nanti di mahsyar. Mudahkan urusan kami di dunia ini. Mudahkan langkah kami di hari kiamat menuju surga-Mu. Tetapkan kaki kami ketika berada di sirat, jembatan di atas neraka jahanam. Sehingga kami tidak terjatuh ke dalam api neraka-Mu. Kami tidak kuat, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa rintangan. Allahumma rabbana ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma barik fi PT SAR wa PT Vermindo wa ab'idhuma anil haram wa barikhuma fil halal. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizki halal, jauhkan kami dari rizki haram. Berkahi PT SAR dan PT Vermindo, ya Allah. Hasilkan dari dua perusahaan tersebut harta yang halal, yang mencukupi seluruh pelaku yang ada di dalamnya, dan memberkahi kehidupan keluarga mereka semua, ya Allah. Jadikan munculnya atau adanya dua perusahaan ini sebagai amal soleh, sebagai kebaikan yang kelak menghantarkan kepada kemudahan akhirat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, mungkin kadang samar di dalam pandangan pikiran kami akan kebenaran. Maka perlihatkanlah kebenaran itu agar kami sanggup menjalankannya, ya Allah. Dan berikan kami rezeki untuk sanggup menjalankan. Dan mungkin kadang samar, tidak tahu akan adanya kebatilan dan kemaksiatan, padahal itu dekat dengan kami. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan dan kemaksiatan itu, dan beri rezeki pada kami agar kami sanggup menjauhinya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami hidup di dunia, kami memohon agar kami hidup di dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Kelak kami hidup di akhirat,
di alam barzah, semoga Engkau beri nikmat kubur pada kami. Ketika sakaratul maut, semoga Engkau memudahkan kami dalam sakaratul maut dan semoga husnul khatimah. Kelak di hari kiamat, semoga langkah-langkah kami Engkau tetapkan menuju surga-Mu tanpa rintangan. Engkau lindungi kami dari fitnah kubur, dari susahnya hari kiamat, dan dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, ya terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo silahkan Pak Uman. Ya, alhamdulillah. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sesi foto yang kedua, silakan Pak Kurniawan. Ya, untuk sesi pertama di sini ada 6 sesi. Sesi pertama 1. Ya, Pak. 1, 2, 3. Sesi kedua 1, 2, 3. Sesi ketiga 1, 2, 3. Sesi keempat 1, 2, 3. Sesi kelima 1, 2, 3. Dan sesi yang keenam 1, 2, 3. Sudah Pak. Baik Pak Kurniawan, terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Sekali lagi semoga apa yang kita dapatkan dari tausiah Ustadz Agus bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup acara pengajian kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semuanya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Woto, silakan Pak Woto. Alhamdulillah Pak Man, sehat Pak Man. Kurang sehat Pak Woto, karena kalah kemarin. Ganteng baju dan ganteng tuh. Ansori. Kalah sama Bos Makcoy deh. Kurni nggak nongol Kurni. Ya. Kalau tua kata Pak Oman. Ya, sehat. Kita tua apa berarti? Ya. Nang sehat Nang. Alhamdulillah Pak. Kita Nanang alasan mulu. Kirain menang. Kurni nonton Kurni, lo nggak nonton sih. Kamu nggak bisa tidur Pak Oman, kepikiran. Kan main lagi kita sampai jam 11. Pas itu main. Tawain nama anak